Kembali kita bahas tentang relasi untuk bagian selanjutnya. Pada bagian ini kita bahas tentang relasi ekivalen. Relasi ekivalen nanti akan banyak digunakan. Salah satunya adalah dalam hal partisi hard disk. Relasi ekivalen itu apa? Relasi ekivalen adalah relasi yang memenuhi ketiga sifat sekaligus. Apa sifat itu? Yaitu refleksif, simetri, dan transitif. Dalam hal ini kita akan diberikan contoh 17. Pertanyaan adalah apakah R yaitu himpunan pasang turut dari A, B, di mana A-nya sama dengan B atau A sama dengan min B, ya, di mana A, B anggota bilangan bulat. Nah, apakah R yang demikian ini bersifat refleksif, simetri, dan transitif? Jawabnya jelas. Kita dapatkan bahwa A sama dengan A, ya kan? Akibatnya A, A adalah anggota relasi R. Betul ya? Karena memang syarat, ya. Syarat yang diberikan dari relasi R adalah A sama dengan B atau A minus B. Akibatnya A itu anggota R karena A sama dengan A, kan? Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan untuk yang simetri dan transitif. Ya, pada bagian ini kita dapatkan untuk sifat simetri. Terdapat dua kemungkinan, kan? A sama dengan B berarti adalah A, B anggota R untuk setiap AB anggota bilangan bulat. Maka B sama dengan A juga terpenuhi, kan? Yang berarti adalah B, A adalah anggota relasi R. Sedangkan jika A minus B berarti adalah AB anggota R sesuai dengan definisi tadi. Berarti ada untuk setiap AB anggota bilangan bulat. Z, ya, untuk setiap bilangan bulat. Akibatnya tidak ada satupun yang tidak terpenuhi, kan? Maka B minus A apakah benar gitu? Ya, kalau saya punya A sama dengan min B, berarti kan saya punya juga B sama dengan min A, kan? Sama, kan? Akibatnya B sama dengan A berarti adalah B, A anggota relasinya. Sehingga R bersifat simetri. Nah, untuk menjelaskan sifat transitif, maka kita dapatkan kemungkinan ada 4, ya. Yang pertama, A sama dengan B, dan saya dapatkan B sama dengan C. Ya. Oke. Kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, berarti kan kita dapatkan A sama dengan C, pasti, kan? Ya. Akibatnya A, C anggota relasi R untuk setiap A, B, C anggota bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah jika A sama dengan B dan B sama dengan min C. Akibatnya karena ada BB-nya di situ, maka A sama dengan min C. Berarti adalah AC anggota relasi R untuk setiap A, B, C anggota bilangan bulat. Berikutnya kemungkinan ketiga adalah A sama dengan min B, ya kan? Dan B sama dengan C. Oke. Akibatnya kita dapatkan A sama dengan min C, kan? Ya, A sama dengan min C berarti adalah AC anggota relasi R. Oke. Begitupun jika A sama dengan min B dan B sama dengan min C, maka kita dapatkan langsung sekaligus A sama dengan C. Akibatnya AC anggota relasi R. Sehingga dengan demikian R yang punya syarat tadi, himpunan pasang turut AB di mana A-nya sama dengan B atau A sama dengan B itu bersifat transitif. Akibatnya dia memenuhi sifat refleksif, simetri, dan transitif. Sehingga R yang demikian ini, yang relasinya seperti itu, disebut relasi ekivalen. Ya, kita bahas kelas ekivalen, ya. Jika R adalah relasi ekivalen atas himpunan A, atas satu himpunan, ya, dapat didefinisikan kelas ekivalen dari A yang anggota A, yaitu lambangnya adalah itu kurung siku dari A, kemudian ada subscriptnya R, yaitu apa itu? Yaitu himpunan X yang anggota A, di mana, ya,
X ya. Kita lihat ya, bahwa itu anggotanya adalah X saja, di mana AX harus anggota relasi R. Nah, di situ dibuat keterangan semua anggota A yang berelasi dengan A, anggota A besar. Semua anggota dari A yang berelasi dengan A yang anggota A himpunan A ya. Itu adalah kelas ekivalen. Nah, kalau kita dapatkan relasi ekivalen, maka dua elemen yang direlasikan oleh kelas ekivalen itu kita sebut sebagai ekivalen. Ya, dua ya. Dua anggota, dua elemen yang direlasikan oleh relasi ekivalen kita sebut dengan ekivalen. Artinya jika A berelasi dengan B, maka A ekivalen dengan B ya. Hal ini disebabkan oleh relasi ekivalen bersifat simetri, yang berarti bolak-balik, berarti suatu elemen akan ekivalen dengan dirinya sendiri. Sedangkan dari sifat transitif kita dapatkan jika AB anggota R dan BC anggota R, maka didapat AC juga ekivalen juga. Jika dituliskan, maka kita dapatkan B anggota dari kelas A, kelas ekivalen A ya, R. B disebut representatif dari kelas ekivalen ini. Berikut ini contoh 18 adalah contoh kelas ekivalen. Misalkan A adalah himpunan min 2, min 1, 0, dan 1. Didefinisikan satu relasi R, yaitu himpunan yang berisikan pasangan terurut A, B, di mana A sama dengan B atau A sama dengan minus B. AB anggota himpunan A. Tentukan semua kelas ekivalen yang terbentuk. Dalam hal ini, maka kita dapatkan relasi R adalah himpunan yang berisikan min 2, min 2, kemudian min 1, min 1, berikutnya lagi adalah min 1, 1, kemudian 0, 0, kemudian 1, 1, dan 1, min 1. Maka kita lihat bahwa min 1 itu dikaitkan dengan min 1, dan ada juga min 1 dikaitkan dengan 1 ya. Akibatnya kelas ekivalen dari min 1 terhadap relasi R ini adalah himpunan min 1 dan 1. Begitupun kelas ekivalen dari R ya kan, adalah min 1 dan 1 ya. Karena 1 dikaitkan dengan min 1, kemudian 1 dengan 1 ya. Ada itu. Nah, representatifnya mana? Yaitu min 1 dan 1 di situ. Oke. Kalau 0 kita lihat kelas ekivalen adalah 0 saja kan. Nah, maka himpunan anggotanya ya 0 saja. Nah, min 2 anggotanya hanya min 2 saja. Oke. Nah, inilah kelas ekivalen yang terbentuk dari relasi R terhadap A yang seperti itu. Untuk memperkaya kelas ekivalen ini, maka kita berikan contoh 19 ya. Jika A adalah himpunan 0, 1, 2, 6, 9 gitu. Kemudian kita definisikan relasi R adalah himpunan pasangan terurut A, B, di mana 2 habis membagi A min B. Ya, angka 2 ya. Berarti kita dapatkan bahwa selisih dari AB adalah bilangan genap. Ya, karena habis dibagi kan. Dan AB harus anggota himpunan A. Tentukan semua kelas ekivalen yang terbentuk. Ya. Maka relasi R itu adalah himpunan pasangan terurut dari 0,0, betul ya. 0 dikurangi 0 adalah hasilnya 0, habis dibagi 2 kan. Oke. Kemudian 0,2 sama juga. Ya, karena 0 dikurangi 2 itu min 2, habis dibagi 2 loh.
Begitupun 0,6, kemudian 1, 1 kurangi 1 hasilnya 0, berarti dia masuk juga. 1, 9, ya kan, karena 1, 9, 1 kurangi 9 adalah min 8 bagi 2 bisa habis juga, dan seterusnya ya, sampai yang terakhir adalah anggotanya 9,9. Perhatikan di situ bahwa 0 itu dikaitkan dengan 0, kemudian dikaitkan dengan 2, dikaitkan dengan 6. Kita lihat di sebaliknya 2,0, betul ya, kemudian 0,0. Akibatnya kita dapatkan kelas ekivalen dari 0 itu akan sama dengan kelas ekivalen dari 2 dan juga kelas ekivalen dari 6. Anggotanya apa? 0, 2, dan 6. Jadi kelas ekivalen dari 2 adalah 0 himpunan ya. 0 kelas adalah himpunan yang isinya adalah 0, 2, dan 6. Begitupun yang 1 ya, 1 dikaitkan dengan 1 dikaitkan dengan 9 kan? Begitu sebaliknya sama. Maka kita dapatkan bahwa kelas ekivalen 1 dan 9 itu sama, yaitu anggotanya adalah 1 dan 9. Berikutnya kita bahas tentang partisi. Kelas ekivalen itu membentuk yang namanya partisi dari himpunan A. Partisi ya. Definisi partisi dari himpunan A adalah sub-sub himpunan A yang mempunyai sifat. Oke. Sub-sub himpunan A. Jadi kalau A-nya ternyata terbagi menjadi N himpunan, subhimpunan, maka A1 union A2 dan seterusnya sampai union ke N itu harus menjadi A sendiri. Jadi keseluruhannya menjadi satu himpunan yaitu A. Tidak kurang, tidak lebih unionnya ya. Di sisi lain kalau AI diiriskan dengan AJ maka dia adalah himpunan kosong, di mana I dan J-nya tidak boleh sama ya. Apa artinya kalau sama Pak? Kalau sama berarti kan A1 iris A1 hasilnya A1 kan? Bukan himpunan kosong ya. Nah, kalau dia berbeda maka dia adalah himpunan kosong. Nah, dengan kata lain kita katakan bahwa tidak ada irisan pada himpunan tersebut. Berikut diberikan contoh 20 ya. Pertanyaannya adalah apakah kelas-kelas ekivalen pada contoh 18, jadi harus dibuka dulu contoh 18, memenuhi sifat partisi. Kita lihat contoh yang pertama, maka kita dapatkan kelas ekivalen dari 1 akan berunion dengan kelas ekivalen dari min 2, kemudian dia akan berunion dengan kelas ekivalen dari 0, dan hasilnya adalah memang himpunan A ya. Kemudian irisan dari kelas ekivalen 1 dengan min 2 kosong toh, nggak ada kan, nggak ada itunya. 1 dengan 0 sama juga himpunan kosong, dan 0 dengan min 2 juga himpunan kosong. Akibatnya terpenuhi bahwa partisi dari himpunan A adalah kelas ekivalen 1, kelas ekivalen min 2, dan kelas ekivalen 0. Berikut diberikan contoh yang baru ya, yaitu contoh 21. Apa itu? Yaitu jika A, saya punya itu, himpunan A adalah min 2, min 1, 3, 4, 5, dan 8. Saya definisikan relasi R adalah himpunan pasang turut dari A, B, di mana 2 habis membagi A minus B. Ya. AB adalah anggota himpunan A. Oke, jadi A min B kita sebut dia harus menghasilkan bilangan genap. Kalau kita sebut dia anggota dari relasi R. Tentukan partisi dari A terhadap relasi R tersebut. Nah, partisi dari A terhadap relasi R adalah kelas ekivalen min 2, yaitu isinya adalah min 2, 4, 8. Betul ya, min 2, 4, 8. Ini sama, kalau dikurangkan dia akan menghasilkan bilangan genap. Kemudian min 1, itu kelas ekivalen min 1 isinya adalah min 1, 3, 5. Sama juga ya, ini kalau diminuskan sesuai dengan apa namanya yang disampaikan dalam didefinisikan dalam relasi R, maka dia bilangan genap juga. Nah, inilah partisi dari himpunan A itu, yaitu kelas ekivalen min 1 dan kelas ekivalen min 2. Demikian ini yang bisa disampaikan tentang relasi ekivalen. Perlu diingat kembali bahwa dalam relasi ekivalen kita definisikan relasi ekivalen itu berarti memenuhi 3 buah sifat.
refleksif, simetri, dan transitif. Kemudian dari relasi ekivalen ini, maka kita dapatkan kelas ekivalen. Kemudian dari kelas ekivalen kita dapatkan yang namanya partisi. Semoga apa disampaikan bisa dipahami. Terima kasih.